Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik ya. Saya akan mengajak kalian semua untuk menyelami salah satu karya kontemporer yang paling berani, yaitu lakon yang ditulis kemudian karya Pak Bode Riswandi. Mengapa sih novel ini penting? Karena novel ini bukan hanya sekedar buku fiksi biasa, Pak Bode Riswandi mengangkat isu-isu yang sangat sensitif dan sering dianggap tabu, seperti persoalan perempuan dan relasi kuasa di lingkungan prostitusi. Nah, novel ini juga diibaratkan cermin yang ditempatkan di tempat gelap, sehingga memperlihatkan realitas yang sering kita tidak lihat. Nah, sebelumnya perkenalan dulu nih tentang diri saya. Nama saya Mai Mensyaro dengan nomor pokok mahasiswa 242121110005 dan jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Dosen pengampu Pak Bode Riswandi. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, novel ini berjudul Lakon yang ditulis kemudian penulisnya Pak Bode Riswandi. Novel ini juga diterbitkan pada tahun 2024 dengan halaman kurang lebih 180-an. Nah, sebelum cerita ini berlayar, kita disuguhkan dengan prolog yang sangat menegaskan bahwa perempuan adalah kunci. Nah, novel ini menyeret kita ke dalam kegelapan di mana martabat dirubah menjadi receh. Nah, ini juga tentang perempuan, yang dimana perempuan bukan hanya sekedar tokoh, tetapi yang dipaksa mekar di tempat yang kotor, terperangkap antara jeretan lilitan ekonomi dan dinding-dinding bordir. Nah, penulis juga mempertontonkan kisah pilu di mana kemiskinan bertindak sebagai dalang di balik setiap air mata yang jatuh di bantal-bantal pengkhianatan. Nah, juga di novel ini mempunyai tokoh sentral seperti Magdalena dan Sukat sebagai simpul-simpul takdir yang sangat kejam yang harus mengarungi samudra birahi demi sebuah nasi. Novel ini dikembangkan dari novela Pak Bode Riswandi yang berjudul Hari Terakhir di Rumah Bordir. Nah, sebelum menjadi buku, ini juga pernah dipentaskan oleh Teater 28 sehingga banyak penonton merasa tersentuh ataupun relate dengan kehidupan pribadi dirinya sendiri. Dan juga novel ini sudah dianalisis di jurnal ilmiah dengan pendekatan strukturalisme genetik, menunjukkan bahwa isunya punya bobot akademik yang tinggi. Keunggulan dari Pak Bode Riswandi atau novel ini adalah mempunyai pisau kritik yang sangat tajam tanpa adanya penghalang kain. Novel ini juga mempunyai realitas yang sangat jujur. Nah, kejujuran itu menjadi pedang bermata dua. Narasi di awal yang begitu provokatif menjadi cambukan pembaca yang mencari kelembutan diksi. Nah, novel ini juga cocok untuk mahasiswa sastra sebagai alat kritik sosial. Nah, perlu diingatkan lagi ya, novel ini 17+. Nah, teman-teman, jadi kalian harus membaca buku lakon yang ditulis kemudian. Seperti yang saya dijelaskan di awal tadi, novel ini melihat realitas sosial yang sangat jujur dan menyakitkan. Ini bukan sekedar cerita fiksi biasa. Kita harus peduli dengan kaum perempuan yang tidak mempunyai keadilan. Hidup perempuan yang melawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.